Halo Cece Romet Kitchen, mau masak sayur lodeh dengan bumbu rebon kering. Saya udah siapin bahan-bahan sayur lodehnya, ada sayuran, ada tempe juga. Saya mau potong-potong dulu labu siam, tapi sebelumnya kita kupas dulu, siapin air karena labu siam itu sangat bergetah. Jadi kita kupas dulu, setelah dikupas dipotong-potong, terus dimasukkan ke dalam air. Untuk potongan labu siamnya bebas mau ukurannya seperti apa. Di sini saya potong-potong bentuk korek api panjang-panjang dan kasar. Sudah saya potongin, kita rendam aja labu siamnya. Setelah itu dicuci bersih dan ditiriskan. Ini kita sisihkan dulu. Bahan sayur lodeh lainnya ada tempe, saya pakai 150 gram tempe. Tempenya dipotong agak panjang. Seperti ini ya potongannya. 1 bonggol jagung manisnya kita potong-potong, hati-hati jangan sampai kena tangan. Dipotong kasar juga. Kacang panjang secukupnya aja, saya pakainya 100 gram kacang panjang, dibuangin ujung-ujungnya, terus dipotong sekitar 5 cm. Biar ada pedas-pedasnya dikit dan warnanya cantik, pakai cabai merah besar 2 buah, diiris serong cabai merah besarnya. Cabai hijau besarnya saya pakai 3 buah karena yang satunya kecil. Ini juga diiris serong cabai hijaunya. Daun melinjo secukupnya. Ini yang bikin sayur lodehnya makin spesial ya, pakai daun melinjo. Kita sisihkan dulu sayur-sayurannya ini. Ini labu siamnya, kita cuci terus ditiriskan. Bumbu yang mau dihaluskan ada 8 siung bawang merah. Ini saya potong-potong dulu bawang merahnya. Kemiri, 3 butir kemiri yang udah disangrai. Jadi kemiri itu disangrai dulu biar aromanya lebih harum. Saya udah siapin rebon kering 2 sendok makan. Rebon ini udang kecil-kecil yang dikeringkan, harganya murah meriah. Tapi ini yang bikin sayur lodehnya nanti lebih spesial dari sayur lodeh biasa. Dan saya pakai 1 saset desaku bumbu marinasi atau sekitar 2 sendok makan. Bisa diganti dengan bumbu yang lain yang teman-teman suka. Kita masukkan bawang merah yang udah dipotong-potong. Masukkan juga kemiri sangrai yang udah dipotong-potong. Dan rebon keringnya 2 sendok makan. Pakai rebon kering nanti aromanya lebih harum. Tambahkan 1 sendok teh terasi goreng atau terasi bakar. Tuang air 50 ml. Terus kita haluskan aja semuanya jadi satu. Boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Ini bumbunya sudah halus, sisihkan. Bahan aromatiknya ada 3 lembar daun salam, 4 cm lengkuas. Lengkuasnya saya iris tipis-tipis aja, boleh juga lengkuasnya digeprek. Biar aromanya lebih keluar. Dan saya pakai santan segar 1250 ml, santan sedang ya, bukan kental ataupun encer. Panaskan minyak goreng, kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kalau bumbunya sudah mulai mateng, saya tambahkan daun salam, lengkuas yang udah diiris-iris. Kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata dan bumbunya benar-benar mateng jadi enggak bau langu. Ini bumbunya sudah mateng, kita tuang aja santan. Santannya kita masukkan semua. Saya nggak pakai santan kental, santan encer ya. Santan sedang aja. Aduk sebentar. Lalu kita masukkan sayuran yang agak lama matengnya. Saya masukkan jagung manis dulu. Dan labu siam. Labu siam yang udah dipotong panjang-panjang. Lalu kita tutup dan biarkan sampai mendidih sekitar 3 menit. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia.
Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Ini santannya sudah mulai mendidih. Saya mau tambahkan bahan lainnya. Tempe, masukkan tempenya. Kalau mau ditambahkan tahu juga boleh. Cabai hijau yang diiris serong. Cabai merah yang diiris serong. Kacang panjang. Dan daun melinjo. Kita rebus semuanya. Kalau ada buah melinjonya sekalian dimasukkan juga, pasti rasanya bakalan lebih enak lagi. Kita rebus semua sayur-sayuran ini sampai mateng. Bumbui dengan 1,5 sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Masak sampai sayur-sayurannya empuk atau tingkat kematangan yang sesuai selera. Saya tambahkan bawang putih bubuk 2 sendok teh. Ini biar rasanya makin spesial pakai bawang putih bubuk. Lalu diaduk lagi. Kalau rasanya udah pas, matikan apinya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman kurang garam, kurang gula, bisa ditambahkan lagi. Taburi dengan bawang merah goreng. Saya udah mematikan apinya. Bawang merah gorengnya yang banyak ya, biar harum. Pindahkan ke mangkuk saji. Sebelum disajikan, kita taburi lagi dengan bawang merah goreng. Sayur lodeh dengan bumbu rebon udang kering udah siap untuk disajikan. Dari aroma dan penampilannya ini kelihatan enak banget. Saya mau makan pakai nasi, saya udah siapin nasi. Kita ambil aja sayur lodehnya. Saya mau sayur-sayurannya dan kuahnya. Ini saya ada sambal teri. Sambal apa aja yang ada di rumah ya. Sambal terasi boleh, sambal bawang boleh, tempe goreng, ikan asin goreng. Saya mau makan nasi pakai sayur lodeh, pakai sambal teri, pakai tempe goreng, ikan asin goreng, itu aja udah nikmat. Kita cobain. Wow, sayur lodehnya bener-bener enak. Gurih banget karena pakai santan segar, pakai bumbu-bumbu yang pas. Ada aroma terasi, aroma udang kering. Itu tuh bikin sayur lodehnya spesial banget. Bisa nambah-nambah ini. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.